Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dian Desa Pratama dengan NPM 19030761. Saya mahasiswa kelas TPPL 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas praktikum instrumen pengukuran dengan dosen pembimbing Pak Oto Prasadi. Yang pertama, turbidimeter use sensor. Untuk mengetahui level kekeruan air dalam suatu medium diperlukan adanya sebuah sensor. Secara umum, sensor diartikan sebagai alat yang dapat menangkap suatu keadaan fisika atau kimia, kemudian merubahnya menjadi bentuk listrik atau tegangan. Jenis sensor yang digunakan adalah turbidimeter. Perancangan turbidimeter sebagai alat yang digunakan untuk mengukur tingkat kekeruan air. Metode pengukuran tingkat kekeruan zat cair dibedakan menurut intensitas cahaya mana yang diukur, cahaya yang diteruskan, cahaya yang dihamburkan, atau kedua-duanya. Turbidimeter adalah salah satu alat umum yang biasa digunakan untuk keperluan analisa kekeruan air atau atau larutan. Turbidimeter merupakan alat pengujian kekeruan dengan sifat optik akibat dispersi sinar dan dapat dinyatakan sebagai perbandingan cahaya yang dipantulkan terhadap cahaya yang datang. Intensitas cahaya yang dipantulkan oleh suatu suspensi padatan adalah fungsi konsentrasi jika kondisi-kondisi lainnya konstan. Alat ini banyak digunakan dalam pengolahan air bersih untuk memastikan bahwa air yang akan digunakan memiliki kualitas yang baik dilihat dari tingkat kekeruhannya. Sensor turbidimeter dibangun dengan metode nepelometer. Metode nepelometer adalah metode yang memanfaatkan intensitas cahaya yang dihamburkan oleh sampel di dalam air. Intensitas cahaya yang dihamburkan ini berbanding lurus dengan jumlah zat-zat yang tersuspensi dalam lintasan cahaya tersebut. Metode nepelometer yang dipakai untuk membuat sensor turbidimeter ini membutuhkan sumber cahaya dan detektor cahaya sumber yang kemudian dirakit dan menjadi sebuah sensor turbidimeter. Metode nepelometer. Sensor kekeruan air adalah instrumen yang sangat akurat untuk pemantauan lingkungan atau proses in situ. Aplikasi untuk sensor kekeruan meliputi pengujian dan pengelolaan kualitas air, pemantauan sungai, pengukuran aliran, pengujian kualitas air waduk, pengujian air tanah, pengolahan air tanah dan air limbah, serta pengendalian limbah dan industri. Turbidimeter Portable TU 2016 Lutron. Turbidimeter atau turbidimeter adalah salah satu alat ukur kualitas air yang biasa digunakan untuk keperluan analisa kekeruan air atau larutan. Alat ini banyak digunakan dalam penilaian analisa perairan untuk memastikan bahwa air yang akan digunakan memiliki kualitas yang baik dilihat dari tingkat kekeruhannya. Prinsip dan cara kerja turbidimeter. Alat ini dirancang dengan kaidah turbidity. Bagaimana juga disebutkan sebelumnya, bahwa pada prinsipnya kekeruhan adalah suatu ukuran bagaimana partikel menghamburkan cahaya. Secara teknis, cara penggunaannya berbeda dengan alat ukur uji kualitas air lainnya yang dilakukan secara in situ atau mengukur langsung di area perairan dengan memanfaatkan sensor elektrode pada batang pengukur. Menjalankan fungsi turbidimeter dalam mengukur kekeruan air dilakukan dengan mengambil atau menampung sampel air yang akan diuji. Selanjutnya, sampel ditempelkan ke dalam unit alat melalui wadah botol atau testing bottle. Unit pengukuran kekeruan menggunakan satuan NTU atau Nepelometric Turbidity Unit, menggantikan satuan JTU, Jackson Candle Turbidity Unit, yang terdahulu. Prinsip kerjanya adalah dengan memanfaatkan sumber cahaya atau light source, misal jenis LED lamp yang menghasilkan cahaya polikromatik yang kemudian diubah menjadi cahaya monokromatik. Sumber cahaya pada turbidimeter umumnya memiliki panjang gelombang 800 nanometer sampai 1100 nanometer yang efektif digunakan untuk mendeteksi partikel dengan ukuran yang lebih besar.
Ketika cahaya monokromatik dilewatkan melalui larutan sampel yang berada dalam testing bottle, maka partikel tersuspensi dalam larutan sampel akan menyerap energi dari cahaya dimaksud. Selanjutnya, larutan sampel akan menghamburkan kembali cahaya dalam berbagai arah. Perangkat fotodetektor pada unit alat akan mendeteksi cahaya yang dihamburkan oleh partikel tersuspensi tadi dan ditransmisikan dalam bentuk sinyal elektronik. Pola terakhirnya, sinyal elektronik akan dikonversi oleh alat menjadi bentuk numerik sebagai nilai kekeruan atau turbiditas sampel. Spesifikasinya, spesifikasi turbidimeter Portable Lutron TU 2016, range 0,0 sampai 50,00 NTU, 50 sampai 1000 NTU. NTU yaitu Nephelometric Turbidity Unit. Resolusinya 0,01 NTU atau 1 NTU. Akurasinya 5% f.s atau 0,5 NTU. Light source-nya LED 850 nm. Display LCD size-nya 41 mm x 34 mm. Standar mid ISO-nya 7027. Response time less than 10 second. Sample volume needed 10 mm. Selanjutnya flowmeter. Flowmeter merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur laju aliran atau jumlah suatu fluida yang bergerak mengalir dalam suatu pipa tertutup atau saluran terbuka seperti channel atau sungai atau parit atau gorong-gorong. Flowmeter merupakan alat ukur yang sudah tidak asing lagi bagi sebagian orang, khususnya yang sering bersinggungan dengan pekerjaan konstruksi bangunan. Alat ini banyak dipasang di rumah-rumah, bangunan, perkantoran, industri manufaktur, water meter pada PDAM, maupun pada utility alat-alat rumah tangga seperti regulator gas atau pompa. Kebutuhan flowmeter menjadi sangat penting dan krusial mengingat air, gas, dan cairan dalam bentuk lainnya sangat dibutuhkan dalam kebutuhan sehari-hari. Alat ini menjadi parameter untuk menentukan seberapa banyak kebutuhan akan material tersebut dan seberapa banyak biaya yang harus dikeluarkan dalam penggunaannya. Pengertian flowmeter sendiri merupakan alat yang digunakan untuk mengetahui besaran dalam segala aspek yang terdapat pada suatu aliran material yang berupa udara, cairan, maupun bubuk. Aspek yang diukur melalui flowmeter ini adalah flow rate atau kecepatan aliran dan volume atau total massa dari material yang mengalir pada kurun waktu tertentu. Flowmeter juga sering disebut dengan istilah alat pengukur aliran dan banyak ditemukan dalam berbagai bidang, mulai dari industri manufaktur, transportasi, maupun alat-alat rumah tangga. Dalam kehidupan sehari-hari, Anda bisa menemukan flowmeter pada regulator gas, speedometer, pressure gauge, pada pompa manual, dan lain sebagainya. Dalam pengaplikasiannya, jenis flowmeter pun beraneka ragam dan bisa dibedakan berdasarkan ukuran, merek, jenis cairan, maupun bahan bakarnya. Setiap jenis flowmeter digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas industri atau penggunanya. Fungsi flowmeter memiliki fungsi untuk mengetahui kecepatan aliran atau velocity dengan satuan jarak atau waktu. Jarak per waktu. Satuan unit pengukuran meter per menit, meter per detik, dan lain-lain. Mengetahui kapasitas aliran atau flow rate dalam pipa. Satuan unit pengukurannya LPS, LPM, LPH, M3 per H, M3 per menit, GPM, GPH, dan lain-lain. Mengetahui jumlah total volume yang telah mengalir atau totalizer. Satuan unitnya meter kubik, liter, galon, dan lain-lain. Kontrol atau monitor dengan adanya output berupa analog output 4-20 mA, pulsa RS485, relay kontak, dan lainnya. Cara kerja flowmeter berbeda-beda sesuai dengan jenis
flow meter yang akan digunakan dan dibedakan berdasarkan beberapa faktor seperti berikut. Yang pertama, kecepatan aliran. Kedua, perbedaan tekanan atau pressure. Ketiga, perubahan temperatur atau suhu. 4, volume ruangan. 5, torsi yang diakibatkan oleh getaran atau lainnya. Perbedaan mendasar mengenai cara kerja flow meter bisa dilihat pada beberapa contoh berikut. Magnetic flow meter menggunakan hukum Faraday. Karena jenis flow meter ini hanya bisa dioperasikan pada cairan yang mempunyai konduktivitas tertentu. Coriolis mass flow meter merupakan perhitungan Coriolis. Ultrasonic flow meter menggunakan kecepatan suara pada tingkatan ultra yang disebut dengan ultrasound yang mampu menghitung velocity dari aliran fluida. Flow meter berdasarkan fungsi dan cara kerjanya. Ultrasonic flow meter. Ultrasonic flow meter memiliki koneksi flank, insertion, dan clamp on. Jenis aliran seperti lumpur atau slurry tidak cocok menggunakan alat ini karena ultrasonic flow meter biasa digunakan untuk jenis cairan yang homogen. Anda bisa menggunakannya baik untuk aliran yang lambat maupun aliran karena gravitasi. Terdapat satu jenis clamp-on ultrasonic flow meter yang disebut dengan rotameter. Pemasangan ultrasonic flow meter cukup mudah karena tidak perlu melubangi atau memotong pipa dan cukup dengan memasang transducer ultrasonik. Transducer tersebut cukup ditempel pada permukaan luar pipa dan selanjutnya diklamp. Jenis flow meter ultrasonik juga sering disebut sebagai flow meter portable yang paling praktis. Di pasaran, jenis flow meter ini memiliki 3 ukuran, yaitu pipa kecil, pipa menengah, dan pipa besar. Thermal mass flow meter. Thermal mass flow meter biasa digunakan untuk mengukur mass flow, khususnya untuk fluida gas seperti nitrogen, CNG, udara, gas alam, oli, dan lain sebagainya. Jangan gunakan thermal mass flow meter untuk fluida yang memiliki temperatur tinggi. Selanjutnya, Venturi flow meter atau pump test meter. Untuk flow meter ini banyak digunakan pada sistem pompa pemadam kebakaran. Flow rate atau debit air pada pompa bisa dideteksi dengan menggunakan display penunjukan berupa gauge. Selanjutnya, portable flow meter. Fungsi alat ini cukup terbatas karena hanya digunakan untuk mengetahui kapasitas aliran atau debit fluida. Alat ini biasanya digunakan untuk menghitung performa pompa, performa mesin, sistem pendingin, dan melakukan pengecekan aliran. Selanjutnya, open channel flow. Sistem saluran terbuka seperti sungai, kanal, atau parit sangat cocok menggunakan alat ukur jenis ini. Hasil pengukuran flow meter jenis ini berupa kecepatan aliran dengan cara penghitungan yang mempertimbangkan ketinggian permukaan. Open channel flow meter mengukur kecepatan aliran dengan menggunakan transit time atau magnetik dan ketinggian permukaan aliran dengan level sensor. Kapasitas aliran atau flow rate aliran dalam kanal yang dihasilkan merupakan hasil penggabungan velocity dengan luas penampang. Differential head flow meter. Pengukuran aliran jenis flow meter ini diukur dari perbedaan tekanan yang disebabkan oleh elemen utama. Kemudian hasil pengukuran flow proporsionalnya dengan akar dari perbedaan tekanan yang dihasilkan oleh elemen tersebut. Terdapat 2 elemen utama yang mempengaruhi faktor hasil pengukuran, yaitu elemen penghasil dan sensing elemen. Elemen penghasil perbedaan tekanan biasanya lebih Venturi, Orifive, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk sensing elemen diantaranya adalah bellows, manometer, dan diaphragm. Variable area meter. Cara pengukuran variable area meter dengan menggunakan prinsip gaya apung melalui tube untuk mendorong floater agar fluida mengalir dari bawah ke atas. Berat floater tersebut hasilnya akan sama dengan gaya yang dibangkitkan dari aliran. Flow rate proporsional dihasilkan dari perhitungan luas area tube dengan massa jenis fluida yang diukur. Lalu turbin meter. Pengukuran flow meter volumetric jenis turbin meter ini menggunakan pulsa sebagai hasil atau output putaran turbin. Pulsa tersebut dihasilkan melalui proses pick up coil ketika bertemu dengan magnet pada blade atau rotor turbin.
Hasil pengukuran flow rate akan linear dengan frekuensi pick up coil. Positive displacement meter. Jenis flow meter positive displacement menggunakan mekanisme memindahkan liquid per segmen untuk cara pengukurannya. Analog sederhananya bisa seperti saat memindahkan air dari satu ember ke ember lainnya menggunakan gayung. Putaran pedometer dan volume yang dipindahkan untuk setiap segmen dan jumlah segmen per putaran menjadi faktor penentu hasil pengukurannya. Flow meter solar. Voltmeter merupakan istilah lain flow meter solar yang sering digunakan di bidang industri manufaktur, transportasi maupun utility kehidupan sehari-hari. Penggunaan alat ini biasanya untuk mengukur cairan berbahan bakar solar yang terdiri dari fuel oil, medium fuel oil, heavy fuel oil, dan kerosin, sehingga disebut sebagai flow meter solar. Alat pengukur ini biasanya digunakan pada produksi steam boiler, burner pada drying untuk painting, maupun thermal oil khusus untuk manufaktur. Anda juga bisa melihat alat ini pada penerangan genset, pul SPBU, galangan untuk mereparasi speedboat dan kapal, maupun untuk penerangan pada genset. Konsentrator evaporator. Sebuah evaporator nitrogen juga dikenal sebagai konsentrator sampel nitrogen atau konsentrator blowdown gas nitrogen. Adalah perangkat yang biasanya digunakan untuk memetakan sampel sebelum analisis atau sebelum pertukaran pelarut. Konsentrator blowdown nitrogen mempercepat penguapan dengan menurunkan tekanan uap parsial pelarut tepat di atas permukaan cairan. Evaporator nitrogen bekerja dengan cara meniupkan nitrogen di permukaan sampel yang sedang dipanaskan untuk mempercepat penguapan dan memisahkan pelarut dalam sampel tanpa oksigen. Blowdown nitrogen sangat berguna untuk volume sampel kecil di bawah 50 mili. Karena dengan sampel yang lebih besar, blowdown nitrogen akan membutuhkan waktu lebih lama dan akibatnya senyawa semi volatil dapat hilang. Prinsip kerja: nitrogen ke dalam dipanaskan permukaan sampel dan membuat pelarut menguap dan dipisahkan dengan cepat, sehingga sampai tujuan sampel pengayaan tanpa oksigen, menjaga sampel murni. Spesifikasi alat. Berikut spesifikasi alat dari TH Mini SC Mini Nitrogen Evaporator. Sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.